Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Mesilda Zulfa dari kelas 11 IPA 3. Saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Sebagian dari teman-teman mungkin pernah membeli barang-barang impor, seperti misalnya tas, kosmetik, atau barang-barang lainnya. Selain barang-barang, cukup banyak pula bahan makanan yang teman-teman nikmati ternyata merupakan produksi dari luar negeri. Barang-barang tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional. Bentuk perdagangan internasional. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN, negara Uni Eropa. Perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Faktor pendorong perdagangan internasional. Ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua negara merupakan penghasil rempah-rempah, atau tidak semua negara merupakan penghasil bahan tambang. Persediaan faktor produksi. Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Perdagangan internasional. Memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya pangsa pasar dari barang yang diproduksi. Keinginan untuk memperluas pasar. Perluasan pasar diperlukan untuk mencapai skala ekonomis dalam bereproduksi. Manfaat perdagangan internasional. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengonsumsi kurma walaupun tidak dapat tumbuh di Indonesia. Memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah sehingga akan meningkatkan skala ekonomis, sehingga biaya berproduksi semakin murah. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun negara A dapat memproduksi barang X yang juga diproduksi di negara B, negara A dapat melakukan spesialisasi pada barang lain yang lebih efisien diproduksi dan mengimpor barang X dari negara B.